Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa inna hadzal din amanah. Agama ini adalah sebentuk amanah. Setelah beliau menyatakan demikian, beliau menasihatkan kepada kita semuanya agar kita semua berhati-hati, amman ta'khuduna dinakum, dari siapa kita mengambil urusan agama ini. Maka dalam agama Islam ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Fardu ain adalah kewajiban personal, fardu kifayah adalah kewajiban sosial yang bisa ditanggung oleh sebagian person di antara kaum muslimin itu. Di antara pemahaman agama ada ilmu akidah, ada ilmu ibadah, ada ilmu tasawuf atau ilmu tazkiyatun nafas. Ini semua adalah ilmu, dan posisi ilmu dalam agama kita adalah sesuatu yang penting, di mana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat, wa man kana bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beribadah tanpa didasari ilmu, maka amal ibadahnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita melihat posisi agama yang sangat penting, keabsahan ibadah tergantung kepada bagaimana kita memahami ilmu itu dan melaksanakan ibadah dengan basis ilmu. Demikian juga terkait dengan akidah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ilmu teologi, ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tentu urusannya lebih berat daripada ilmu fikih, karena Allah tidak bakal mengampuni bila kita salah dalam hal akidah ini. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maksud dari apa yang kita sampaikan di alinea pertama ini, para pemirsa sekalian, adalah bagaimana ketika kita dihadapkan pada situasi saat ini, perkembangan teknologi yang sangat luar biasa, AI atau kecerdasan buatan yang sudah berkelimun di kanan dan kiri kita, termasuk bila kita akan menanyakan suatu hal agama, permasalahan agama, terkadang mufti kita adalah AI, adalah kecerdasan buatan itu. Apakah kita menolak semuanya atau menerima semuanya? Tentu secara bijak kita harus menyikapinya. Alhamdulillah, setelah 4.0 kita akan memasuki 5.0, menjadi semacam kesepakatan di antara para ilmuwan dunia bahwa 5.0 adalah era harmonisasi. Bagaimana manusia berjalan harmoni dengan mesin, tidak mesin berjalan sendiri atau manusia kemudian mengambil sikap sendiri memisah dengan mesin. Maka kita mengambil bagaimana clue harmonisasi antara mesin dan manusia ini. Silakan menggunakan AI, tapi kita tidak percaya 100%, apalagi untuk keilmuan dalam bidang agama. Kalau menjadi info awal, silakan, tapi tentu kita harus bertanya kepada guru, bertanya kepada ustadz, bertanya pada ulama, bertanya kepada kiai yang mereka memiliki keilmuan. Selain keilmuan juga rasa, bagaimana memberikan jawaban kepada seseorang, karena Imam Malik mengatakan yuhdatsu linnasi fatawa biqadri ma ahdatsu minal fujur. Fatwa yang disampaikan kepada orang itu harus terus diupdate, tergantung bagaimana kefajiran, kemaksiatan, kefasikan yang makin berkembang di tengah manusia. Maka mufti memiliki rasa, mufti memiliki kebijaksanaan bagaimana dia harus memberikan jawaban untuk orang tertentu yang dia hidup di komunitas tertentu di zaman tertentu. Ini tidak bisa dimiliki oleh AI. Kesimpulan, pengetahuan kita ada dua. Yang pertama adalah explicit knowledge, yang kedua adalah tacit knowledge. Ada pengetahuan yang bersifat dokumen, data, dan seterusnya, maka bisa saja dihandle oleh AI, tapi sekali lagi harus diverifikasi, harus ada dialektika ilmu. Sebagai bahan awal silahkan, tapi tetap didiskusikan dengan mereka yang memahami. Ada fatwa, ada hukum,
ada mufti, ada hakim, yang semuanya meniscayakan kebijaksanaan. Apalagi AI ini kalau dihubungkan dengan tacit knowledge yang terkait dengan experience, terkait dengan pembiasaan, kebiasaan, habituasi, pengalaman belajar, pengalaman hidup, tentu AI tidak memilikinya. Dan ternyata kalau di persentase explicit knowledge itu hanya sekitar 5%. Pengetahuan yang bisa kita ambil dari AI sekitar 5%, itu pun yang tadi dengan catatan harus didialektikakan secara keilmuan dengan para guru, dengan para dosen kita. Sedangkan yang tacit knowledge, pengalaman, kemudian bagaimana orang memiliki habituasi, pembiasaan, uswatun hasanah, teladan yang baik, itu 95%, dan itu hanya bisa didapatkan dari orang, dari guru. Makanya Al-Imam Malik bin Anas mengatakan, ta'allam minasyekh hatta lubsa na'laihi. Belajarlah dari gurumu sampai tata cara beliau memakai sandal. Tentu yang bisa memakai sandal pakai kaki kanan dulu, kemudian masuk ke masjid kaki kanan dulu, keluar dari masjid kaki kiri, tapi tidak langsung dipakaikan ke sandal. Kemudian yang pertama kali dimasukkan ke sandal adalah kaki kanan. Itu semua membutuhkan peran guru, tidak bisa diperankan oleh kecerdasan buatan. Demikian barangkali semoga menjadi clue yang bermanfaat, menjadi pedoman dalam hidup kita ketika kita akan menghadapi era harmonisasi mesin dan manusia ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.